Halo, selamat datang di video edukasi tentang pajak bumi dan bangunan atau yang sering kita sebut PBB. Dalam video ini, kita akan membahas apa itu PBB, mengapa penting dan bagaimana cara pembayarannya. Saya Novianti akan menjelaskan apa itu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau yang disebut PBB adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintahan kepada pemilik atau penguasa atas tanah dan bangunan yang dimiliki atau dikuasai. PBB merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dan dikelola oleh pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai PBB. Yang pertama, itu ada objek pajak, yaitu tanah. Semua jenis tanah, baik yang digunakan untuk pertanian, perumahan, maupun komersil. Dan yang kedua itu ada bangunan. Semua jenis bangunan termasuk rumah tinggal, gedung perkantoran, dan fasilitas umum. Selanjutnya itu subjek pajak. Subjek pajak PBB adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki atau menguasai tanah atau bangunan. Pentingnya pajak bumi dan bangunan. Yang pertama, sumber pendapatan daerah. PBB merupakan salah satu sumber utama pendapatan bagi pemerintah daerah. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik dan program pembangunan. Yang kedua, itu pembangunan infrastruktur. Dana yang diperoleh dari PBB sering dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Ini membantu meningkatkan kompetitivitas dan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga itu ada peningkatan layanan publik. PBB memberikan kontribusi bagi peningkatan layanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan pendapatan yang lebih baik, pemerintah daerah dapat menyediakan layanan yang lebih berkualitas. Dan yang keempat, itu ada kesetaraan dan keadilan sosial. PBB mendorong pemilik tanah dan bangunan untuk berkontribusi pada pembangunan daerah. Ini menciptakan rasa tanggung jawab di antara masyarakat dan mengurangi ketimpangan dalam pembiayaan pembangunan. Yang kelima itu ada pengaturan pembangunan tanah. Melalui PBB, pemerintah dapat mengatur dan memantau penggunaan tanah dan bangunan. Ini penting untuk perencanaan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Yang keenam itu ada mendorong investasi. Kejelasan dan kepastian mengenai kewajiban PBB dapat mendorong investasi. Investor cenderung lebih tertarik kepada daerah dengan sistem perpajakan yang transparan dan adil. Dan yang ketujuh, itu ada partisipasi masyarakat. Dengan pembayaran PBB, masyarakat berpartisipasi dalam membangun daerah. Ini menciptakan rasa kepemilikan dan bertanggung jawab terhadap kemajuan daerah. Yang kedelapan itu ada pembangunan berkelanjutan. PBB dapat digunakan untuk mengenai proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan seperti program pengelolaan lingkungan dan pembangunan ramah lingkungan. Dan di sini juga ada tarif pajak bumi dan bangunan. Yaitu tarif pajak bumi dan bangunan PBB adalah presentasi yang diterapkan pada nilai jual objek pajak atau NJOP untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai tarif pajak PBB. Yang pertama, itu ada penetapan tarif pajak. Tarif PBB ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan tarif sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan setempat. Dan yang kedua, itu ada presentasi tarif. Tarif PBB biasanya dinyatakan dalam bentuk presentasi dari NJOP. Itu misalnya jika NJOP-nya suatu properti ada 1 juta dan tarif PBB yang ditetapkan adalah 0,1%, maka pajak harus dibayar adalah Rp1.000. Dan yang ketiga itu ada klasifikasi objek pajak. Tarif dapat berbeda-beda berdasarkan klasifikasi objek pajak. Misalnya, tarif untuk tanah pertanian mungkin berbeda ya dengan tarif untuk penggunaan komersial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan mendorong penggunaan tanah yang lebih produktif. Dan yang keempat itu ada
Pengaruh NJOP. Besar NJOP sangat mempengaruhi jumlah PBB yang harus dibayar. Jika NJOP-nya meningkat, maka pajak yang harus dibayar juga akan meningkat. Penetapan NJOP dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan faktor seperti lokasi, luas, jenis penggunaan tanah dan bangunan. Dan yang kelima itu ada transparansi dan kepastian. Penting bagi pemerintah daerah untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan mengenai tarif PBB. Kepastian mengenai tarif pembantu wajib pajak merencanakan kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Dan yang keenam itu ada dampak ekonomi. Penetapan tarif PBB yang adil dan seimbang dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi dapat menghambat mengembangkan properti dan mengurangi minat investasi. Di sini yaitu terakhir kesimpulan mengenai pajak bumi dan bangunan sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong partisipasi masyarakat dengan pengelolaan yang baik. PBB dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website resmi pemerintah daerah atau hubungi kantor pajak setempat. Terima kasih sudah menonton dan mari kita bersama-sama membangun daerah kita.